Terima kasih Pak Haikal, Ketua dan seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati, Pak Menteri, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Pak Zulkifli Hasan, Pak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi, beserta seluruh jajaran baik Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Koperasi. Pertama, tentu kalau meminta persetujuan atas anggaran hari ini untuk segera didefinitifkan, setuju. Namun lebih setuju jika memang ada penambahan anggaran. Ini kan dua kementerian yang menurut kami ini adalah kementerian yang strategis. Kementerian yang ini juga terkait dengan hajat hidup orang banyak. Kementerian Koperasi UMKM memiliki jumlah yang sangat besar, 65 juta UMKM yang bergerak di situ dan ini menjadi jangkar perekonomiannya masyarakat. Bahkan kalau melihat eksistensi survive-nya kehidupan masyarakat sebetulnya bergantung kepada Kementerian Koperasi UMKM, bergantung kepada usaha kecil dan menengah. Ini yang selalu menjadi keheranan. Tentu sudah 5 tahun duduk di sini, rasa-rasanya memang tidak pernah bergerak terlalu agresif gitu ya. Kemajuan ada, peningkatan anggaran ada, tapi ya kok turun lagi hari ini. Kementerian Perdagangan dulu di awal sudah hampir 3 triliun Pak anggarannya. Sekarang hampir 2 triliun sekarang, bukan hampir 4 triliun. Dulu hampir 3 triliun, anggarannya 2,7, 2,8. Tapi sekarang turun kembali. Artinya bahwa untuk hal yang menyangkut hajat hidup semestinya ada affirmative budget yang ini mencukupi, meskipun mungkin tidak bisa memenuhi keseluruhannya. Dan momentumnya ada menurut saya, Pak Zulkifli sebagai ketua partai pendukung pemerintah ke depan, mungkin bisa dirumuskanlah di antara ketua-ketua partai, merumuskan kembali terkait dengan affirmative budget Pak. Mana budget-budget ataupun APBN yang ini bisa didorong lebih mementingkan kepada affirmative action, lebih mementingkan kepada kepentingan yang lebih memberikan daya dukung terhadap kehidupan rakyat. Nah, kenapa penting? Ya, koperasi tadi bahwa hampir mayoritas masyarakat Indonesia bergantung di sektor UMKM. Hampir seluruh masyarakat sangat tergantung terhadap kestabilan harga di pasar. Nah, ini kan dua hal yang menurut saya dan mayoritas yang menjadi binaannya Pak Menteri Perdagangan juga adalah sebagai usaha kecil menengah juga. Hubungannya ada, korelasinya ada. Nah, jadi kalau melihat anggaran seperti ini, kita tidak bisa menyalahkan karena bagaimanapun APBN terbatas. Namun menurut saya ruang fiskalnya masih ada gitu ya. Kalau misalkan Kementerian UMKM atau Kementerian Koperasi dan UKM itu bisa anggarannya 5 triliun, Pak Teten prestasinya 5 tahun kelihatan Pak. Gitu. Tapi kalau anggarannya more or less di angka 1 triliun seperti ini, ya menurut saya ya begini-begini aja gitu. Karena seperti yang tahun lalu punya beban untuk bisa mengalokasikan budget kepada pendataan misalkan, kepada sistem informasi. Nah, kalau terus begini ya UMKM-nya juga tidak bergerak. Sahabat saya, kawan saya yang jualannya serabi sehari omsetnya 200.000 sampai 300.000 rupiah ya seperti itu aja sampai sekarang, sudah bertahun-tahun. Tapi kalau Pak Teten besar anggarannya kan bisa mendorong anggaran stimulus kepada UMKM sehingga mereka bisa naik kelas gitu. Bahkan slogan UMKM naik kelas ini selalu kita dorong, selalu kita dukung, tetapi juga ya dengan cara apa? Bahkan kalau saya kemarin banyak mengumpulkan para UMKM, sekarang karena 2020, 2021 terjadi COVID, mereka sekarang terjerat Pak. Terjerat oleh apa? Oleh hutang bank yang nggak terbayar itu gitu. BI checking namanya. BI checking. Nah, ini Pak mohon coba ada solusi lah ya. Karena setiap saya tanya kalau saya tanya kepada mereka, mereka tidak bisa mengembangkan karena
untuk meminjam ke bank dengan status mereka masih ada tanggungan dan masuk dalam negative list, BI checking, ini juga menjadi persoalan tersendiri. Mereka tidak bisa mengembangkan usahanya. Padahal kan saat yang tepat sesungguhnya setelah terlepas dari COVID, mereka bisa menaikkan usahanya gitu. Nah ini yang menurut saya harus dibicarakan kembali, didudukan kembali, dan harus ada keputusan politik anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat. Nah, kepada Pak Jul, saya kira stabilisasi harga ini penting, Pak. Hari ini memang kita dihadapkan kepada deflasi. Dan ini sudah mulai jadi pembahasan, kenapa terjadi deflasi. Kemungkinan besar kan ini karena instabilitas. Karena situasi daya beli masyarakat yang mulai berkurang. Mohon mungkin agak dicek juga nih Pak ke lapangan. Ya. Karena ini persoalan-persoalan yang saya kira nanti akan ada dampak kepada sektor-sektor lainnya. Kita harus betul-betul waspada, harus betul-betul mencermati setiap pergerakan. Kadang-kadang kita inflasi terlalu tinggi, yang jadi korban malah petani gitu. Karena dianggapnya sektor pangan mendongkrak terhadap inflasi jika terlalu tinggi naik. Tapi kalau betul-betul ditekan kepada harga yang sangat rendah, petani, nelayan juga mereka tidak mendapatkan untung yang cukup untuk bisa menghidupi kehidupannya. Nah ini juga menurut saya ada di Kementerian Perdagangan bagaimana menstabilkan posisi harga di pasar. Tentu kami juga menyaksikan bagaimana Pak Jul sebagai Menteri Perdagangan rajin sekali turun ke lapangan, turun ke pasar-pasar, dan saya kira ini juga membuat semangat baru bahwa Menteri juga sekarang turun ke bawah. Efeknya ada memang, partainya Pak Jul juga naik gitu loh. Ada juga, ya itu efek positifnya gitu ya. Nah oleh karena itu menurut saya stabilisasi harga ini penting untuk juga menjadi PR terbesar di Kementerian Perdagangan agar pertama tidak menyulitkan terhadap konsumen sebagai pengguna produk, tetapi pada sisi lain juga harus diingat kita memiliki UMKM, memiliki petani, memiliki nelayan sebagai produsen yang harus kita lindungi. Nah sektor-sektor lain saya kira juga ini Pak Jul, impor juga jangan terlalu deras ya. Memang ada neracanya gitu, ada neracanya, tetapi mungkin harus lebih cermat karena pada waktu kemudian impor terlalu deras masuk, ini juga akan menekan terhadap tingkat produksi di masyarakat petani khususnya. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan dan saya usul Pak Haikal pada kesempatan ini menurut saya ditaruh berapa sesungguhnya atau disimpulkan berapa sesungguhnya kebutuhan ideal. Kementerian Koperasi berapa sih kebutuhan idealnya? Berapa sih hari ini mendapatkan anggaran? Sehingga diusulkan saja kebutuhan ideal supaya menjadi catatan politik, catatan kesimpulan antara rapat kerja kita di sini untuk bisa menjadi catatan penting di dalam pengambilan putusan ke depan. Bahwa sesungguhnya Kementerian Koperasi itu ya butuhnya angkanya sekian. Kalau dari angka sekian berarti seberapa persennya. Nah sehingga rasionalisasi untuk menambah anggarannya berapa. Sama Kementerian Perdagangan, karena ini juga harus dibina. Oleh karena itu menurut saya usul satu kesimpulan, berapa sesungguhnya angka ataupun budget yang tepat untuk bisa idealnya kementerian ini bisa memberikan kontribusi kepada pembangunan di masyarakat. Saya kira itu, terima kasih. Lama-lama nanti malu sama Pak Jul yang pidatonya sedikit banget gitu tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang kalau